pertengkaran suami istri. Nah, ini pertengkaran suami istri ini kadang-kadang sering terjadi ya. Mhm. Ya, artinya bahwa pertengkaran suami istri ini tentu ada penyebabnya. Pusat Statistik, ya, Badan Pusat Statistik yang diperkuat dengan data dari Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama. Nah, di tahun 2022, angka perceraian di Indonesia itu adalah 516.344 kasus di tahun 2022. Ya. Daerah mana yang perceraiannya paling tinggi? Di tahun 2024, Jawa Barat menduduki ranking pertama, 91.146 kasus. Dilanjutkan dengan Jawa Timur, 79.248 kasus. Lalu Jawa Tengah 68.133, dilanjutkan oleh Sumatera Utara 15.660, kemudian DKI Jakarta 14.381. Ini 5 kota terbesar yang mendapat ranking perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mualaf dan para muslimin yang saat ini menonton acara secangkir kopi pagi hari. Pagi ini kita jumpa lagi di hari Senin, di mana semua tentu sudah kembali bekerja setelah liburan. Banyak yang mengatakan bahwa hari Senin ini hari yang kurang mengenakan. Ya. Karena apa? Karena ya tentunya seperti yang minggu lalu sudah kami sampaikan bahwa hari Senin ini adalah hari di mana baru selesai berlibur, masih ada rasa capek, mungkin ada rasa males, sehingga masuk kantor juga sedikit rasa lelah barangkali. Nah, yang menarik adalah kenapa kok kita berlibur bisa lelah. Nah, setelah kita pernah bicara masalah ini dengan beberapa teman, maka didapati kesimpulan bahwa kelelahan itu terjadi karena kita serius. Serius artinya kita sungguh-sungguh ketika liburan. Kita mengeluarkan energi yang lebih untuk liburan. Sehingga begitu selesai liburan, timbullah rasa lelah. Nah, tapi bagaimanapun bahwa hari ini adalah hari kerja, maka diharapkan supaya semua bisa bekerja dengan baik, memiliki kinerja yang baik. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk membahas dengan topik yang agak sedikit istimewa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini kita akan coba membahas topik yang terkait dengan keluarga. Kenapa? Karena keluarga juga merupakan hal yang penting. Ketika kita sudah bekerja, kita kembali ke rumah, berarti kita berkumpul bersama keluarga. Nah, topik kali ini adalah pertengkaran suami istri. Nah, ini pertengkaran suami istri ini kadang-kadang sering terjadi ya. Ya, artinya bahwa pertengkaran suami istri ini tentu ada penyebabnya. Nah, tentu kita mau tahu juga kan bagaimana cara mengatasinya, apa sebabnya, sehingga pertengkaran suami istri ini bisa lebih diminimalkan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, saya mau sampaikan dulu data BPS, data Pusat Statistik, ya, Badan Pusat Statistik yang diperkuat dengan data dari Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama. Nah, di tahun 2022, angka perceraian di Indonesia itu adalah 516.344 kasus di tahun 2022. Ya.
Nah, memasuki tahun 2023 cenderung menurun menjadi 463.654 di tahun 2023. Nah, sekarang adalah 2024. Alhamdulillah menurun lagi angkanya menjadi 408.347 kasus. Kalau kita ambil perkiraan dari tahun 2002, 2003, 2004, maka cukup banyak penurunannya. Namun tidak menjadikan bahwa perceraian tidak terjadi. Perceraian tetap terjadi, cuma angkanya sedikit menurun. Nah, daerah mana yang perceraiannya paling tinggi? Di tahun 2024, Jawa Barat menduduki ranking pertama, 91.146 kasus. Dilanjutkan dengan Jawa Timur, 79.248 kasus. Lalu Jawa Tengah 68.133, dilanjutkan oleh Sumatera Utara 15.660, kemudian DKI Jakarta 14.381. Ini 5 kota terbesar yang mendapat ranking perceraian. Lepas dari urusan angka-angka, sebetulnya yang perlu kita bicarakan di sini adalah penyebabnya apa sih sebetulnya? Penyebab pertengkaran suami dan istri. Nah, mungkin ini mungkin acara ini bukan hanya perlu diketahui oleh suami istri, tapi mungkin untuk yang berniat untuk menikah itu juga mungkin perlu tahu supaya jangan sampai terjadi. Konon pertengkaran suami istri itu ada 10 sebab. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, sebab pertama adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi itu kan apa? Karena salah paham, tidak didengarkan atau dipahami. Nah, ini komunikasinya terhambat. Jadi secara pembicaraan dari kedua belah pihak itu terhambat. Jadi kurang komunikasinya. Nah, ini bisa menyebabkan hal-hal kesalahpahaman. Gitu. Yang kedua, perbedaan ekspektasi. Nah, apa itu perbedaan ekspektasi? Perbedaan ekspektasi adalah harapan yang salah terhadap peran, tanggung jawab kehidupan bersama tidak realistis. Nah, harapan yang salah terhadap peran dan tanggung jawab pasangan kita. Jadi, masing-masing berharap bahwa pasangannya itu sempurna. Ya, contohnya, mungkin suaminya berharap bahwa istrinya itu bisa menyediakan sarapan pagi setiap hari di meja yang rapi dengan susunan piring yang bagus, karena mungkin terlalu banyak nonton film telenovela ya, jadi kepengennya yang sempurna. Nah, sementara sang istri berharap suaminya romantis. Romantisnya seperti yang di telenovela juga, pakai cium kening, pakai ngomong sayang, ya. Nah, ini harapan-harapan yang salah terhadap peran dan tanggung jawab kehidupan bersama. Jadi tidak realistis, lebih mencontoh kepada film yang ditonton atau informasi-informasi internet yang seakan-akan bahwa pasangan kita tuh harus sempurna. Nah, ini juga keliru. Yang ketiga, masalah keuangan. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jadi masalah keuangan itu adalah ketegangan terhadap pengelola uang. Pengeluaran berlebihan karena ketidaksepakatan tentang prioritas keuangan. Nah, ini sering terjadi. Kenapa? Karena suami istri, ini terutama untuk suami yang bekerja, istri di rumah. Jadi istri yang mengurus rumah tangga, suaminya bekerja. Sehingga pemakaian uang itu tidak didiskusikan bersama. Si suami merasa memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, sementara si istri dianggap hanya sekedar bekerja di rumah tangga. Padahal peran suami dan istri itu juga sama. Mengurus rumah tangga juga bukan satu hal yang simpel, berat. Nah, si suami bekerja juga berat. Tapi kedua belah pihak merasa masing-masing yang dominan. Nah, ini repot. Akhirnya ketika ada penghasilan dari pekerjaan, pengeluaran uang itu akhirnya jadi rebutan. Si suami merasa lebih berhak, dia akhirnya memakai uang lebih banyak.
Sedangkan si istri merasa perlu ada tabungan untuk keluarga supaya terjaminlah masa depan. Nah, ini tidak ada satu pengelola uang yang baik. Nah, perlu dicari caranya. Artinya tidak bisa sepihak dalam pengeluaran uang. Harus ada pembicaraan, kesepakatan bersama dalam pengeluaran uang. Apalagi sampai pengeluaran uangnya berlebih. Sekarang ini kita tahu bahwa kita rentan dengan hal-hal negatif seperti judi online dan segala macam. Ini juga harus dikendalikan. Ini harus diawasi bersama supaya mawas diri, jangan sampai terlibat. Yang keempat adalah kecemburuan dan ketidakpercayaan. Nah, ini biasanya munculnya justru dari perempuan, istri. Kurang percaya, ya kan? Karena dia curiga. Kenapa curiga? Nah, ini juga ada sebabnya. Karena perilaku yang tidak transparan atau masalah dari masa lalu yang belum diselesaikan. Ya, mungkin suaminya pernah punya mantan, ya. Mantan itu masih berhubungan setelah menikah. Nah, ini juga hal yang bisa menyebabkan adanya ketidakpercayaan. Apalagi misalnya suka berhandphone ria di rumah dengan sembunyi-sembunyi atau tersenyum sendiri. Nah, ini juga menimbulkan kecurigaan. Sehingga istri jadi sulit percaya. Nah, ini yang kalau saya bicara untuk pihak suami. Pihak istri, ketika ditinggal oleh suaminya bekerja, tidak urus rumah tangga, tidak urus rumah, ketika pulang rumah berantakan, sementara istrinya tidak ada di rumah, mungkin ke tetangga, mungkin kemana, tanpa pemberitahuan, tanpa izin dari suami. Nah, ini menyebabkan juga ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan itu sebetulnya muncul awalnya dari rasa cemburu, rasa rasa merasa, karena sebenarnya itu adalah bentuk dari sayangnya istri ke suami atau suami ke istri. Nah, itu makanya harus terbuka dan hal-hal lama harus diselesaikan. Nggak boleh lagi berurusan-urusan dengan mantan-mantan dan macam-macam. Ini harus diberesin supaya ini pernikahannya bisa langgeng. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelima, itu kurang waktu bersama. Jadi kesibukan, aktivitas lain yang mengurangi kualitas waktu bersama. Salah satu pihak merasa dia abaikan, kurang mendapat perhatian. Nah, ini kesibukan. Jadi bekerja itu ada waktunya. Kalau bekerja di kantor ya jam 8 sampai jam 5 sore harus pulang. Nah, tapi kadang-kadang kan suami lembur. Mungkin ada rapat, mungkin ada acara tambahan menemu klien, sehingga harus keluar lagi malamnya. Nah, ini aktivitas seperti ini yang akan lama-kelamaan akan menyebabkan kerenggangan hubungan. Karena nggak punya waktu untuk bersama. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa manfaatkanlah waktu hari Sabtu dan hari Minggu, hari Ahad, untuk bersama. Karena itu adalah waktu yang berharga. Jangan lagi sibuk dengan urusan pekerjaan. Harus diatur baik-baik. Nah, sebetulnya waktu yang berharga itu bukan seharian di rumah. Yaitu namanya pengangguran, Mas, orang di rumah. Nah, cuma harus mempunyai satu waktu di mana itu memang khusus diberikan kepada keluarga. Dan kalau ada urusan lain harus ditolak. Nah, ini kita baru bicara soal masalah waktu yang berharga. Juga masalah ibadah. Ibadah juga nggak boleh ditinggal. Misalnya ibadah di komplek perumahan atau di masjid. Mungkin istri juga bisa diajak untuk ikut ibadah sebagai untuk di muslimahnya misalnya di masjid. Itu juga bisa dilakukan. Dan ini jauh lebih bermanfaat. Nah, yang keenam adalah masalah ranjang. Nah, ini masalah ranjang ini agak repot nih kita bahas karena kita nggak tahu nih seperti apa kejadiannya. Tapi masalah ranjang secara umum memang bisa kita bahas. Itu karena ada perbedaan kebutuhan, keinginan dalam hubungan intim. Nah, kita tahu sekarang ini banyaknya informasi-informasi. Kadang-kadang suami ingin berfantasi yang aneh-aneh atau termasuk istri. Nah, ini juga sebetulnya jikalau ini dikatakan sesuatu hal yang perlu, kadang juga dipikir ada perlunya, asal tidak melanggar aturan etika.
Makanya di Islam diajarkan bahwa suami istri itu sah kalau misalnya mandi bersama misalnya, itu juga meningkatkan hubungan, bisa mengurangi masalah eee, ranjang, sehingga suami istri merasa mesra gitu. Nah, tapi intinya adalah harus ada perhatian emosional. Jangan sampai kurang kasih sayang, tapi hanya sekedar mengumbar nafsu. Nah, ini yang perlu saya rasa, kami rasa yang perlu diperhatikan, karena itu juga penting. Nah, ini sekarang yang 7, stres atau tekanan. Kadang masalah pekerjaan itu bisa menimbulkan stres, baik pekerjaan si suami di kantor maupun pekerjaan istri di dalam rumah. Karena itu dibutuhkan, keseriusan bekerja. Kalau di rumah tahu sendiri, istri mungkin ngurus anak, masak, nyuci, segala macam. Nah, ini juga satu pekerjaan yang berat sebetulnya. Nah, mungkin satu waktu misalnya dalam satu bulan mungkin 1 kali atau 2 kali, nah, suami harus belajar juga loh take over pekerjaan istri. Coba rasakan bagaimana. Sehingga, eee, lebih menyadari bahwa ada sebetulnya itu juga menimbulkan stres atau tekanan. Nah, ini yang ke-7. Sedangkan yang ke-8 adalah latar belakang yang berbeda. Baik itu latar belakang berbeda karena didikan keluarga, berbeda karena kebiasaan, ya kan? Terus ini juga bisa mengganggu salah satu pasangan. Yang misalnya ketika dia kecil, dia berada di keluarga yang sangat disiplin, si suaminya misalnya. Dia dibesarkan dalam kondisi semi militer misalnya. Nah, ketika dia menikah, ini dibawa nih dalam keluarga barunya. Dia juga menerapkan gaya militernya. Nah, ini akhirnya mengganggu pasangannya, sedangkan pasangannya itu anak yang dimanja sama keluarganya, anak yang disayang, yang nggak pernah dimarahin. Ini ketemu gaya militer. Ya ini berdua jadi perlu adaptasi yang panjang. Nah, makanya pelan-pelan itu dibicarakan. Jadi kembali lagi yang pertama adalah harus selalu dikomunikasikan, dibahas, dibicara. Baik dibicara pada saat mau tidur, pada saat makan, ya, itu boleh, dan itu waktunya sangat bagus untuk dibicarakan. Ya. Nah, kemudian ini ada lagi satu adalah kurangnya rasa hormat. Nah, kurangnya rasa hormat itu apa? Nah, ini suka mengkritik pasangan. Ada yang suka mengkritik pasangan terus-menerus atau merendahkan pendapatnya, tidak menghargai usaha yang telah dilakukan pasangannya. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi pasangan itu jangan dikritik terus-menerus. Lama-lama marah juga dia. Atau meremehkan pendapatnya. Kalau dia berpendapat, dianggap dia nggak ada artinya pendapatnya. Itu juga akhirnya menjadi satu hal yang tidak baik. Apalagi seakan-akan tidak menghargai usahanya. Misalnya istri berusaha untuk mengatur ruangan supaya lebih nyaman. Suaminya itu acuh tak acuh, merasa itu nggak perlu, merasa itu tidak berpengaruh, tidak ada pujian, atau suaminya sudah bekerja nih keras, pulang dari kantor, sediakan minum misalnya, atau ketika suaminya bicara soal kantor, didengarkan baik-baik. Nah, ini kan ada yang tidak lakukan. Nah, sehingga ini menjadi penyebab pertengkaran nih lama-lama nih. Nah, yang terakhir juga, yang bagi yang sudah punya anak, itu ada juga di masalah anak. Apa masalah anak? Ketidaksepahaman soal asuh anak. Nah, ini si bapak bilang, kalau asuh anak nggak boleh terlalu keras, harus begini. Si istrinya bilang, si ibu bilang, eh, harus keras, atau sebaliknya. Nah, ini soal pola asuh anak juga harus dibicarakan, gitu loh. Atau pendidikan anak. Karena apa? Karena ini semua adalah tuntutan tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, ini 10 hal ini sebetulnya kalau kita pelajari baik-baik, ya, dengan bantuan Allah, maka insya Allah ini akan mengurangi pertengkaran suami istri. Karena secara umum memang ini 10 penyebab ini yang sering terjadi. Nah, terus kita udah tahu nih penyebabnya nih. Nah, kita kita bicarakan solusinya. Apa solusinya? Nah, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, satu, tingkatkan komunikasi secara jujur dan terbuka. Nah, jangan tedeng aling.
jangan bermain trik di sini. Nah, makanya itu kembali lagi ke kemarin kan, cerdas atau licik. Jadi jangan berpakai trik, tingkatkan komunikasi. Oke. Yang kedua, luangkan waktu berdua agar bisa terbangun kembali kedekatan. Ya, seperti waktu pacaran, maaf, orang Islam nggak boleh pacaran, waktu perkenalan. Ya, mungkin waktu itu ada perasaan-perasaan perasaan-perasaan kangen, rindu. Eh, ini perasaan ini sebetulnya kan tidak ada yang paksa. Jadi ada yang datang kepada saya bicara bahwa ya, dia mau bercerai karena merasa mereka sudah tidak ada kecocokan. Yang saya tanyakan adalah satu, emang ada yang maksa kamu nikah waktu itu? Ternyata enggak. Ternyata mereka saling suka. Saling suka, lalu saling dekat, nah mereka lalu menikah. Nah, di Islam itu disarankan supaya ta'aruf, yaitu konsep perkenalan. Karena itu juga bermanfaat. Banyak yang pacaran-pacaran justru tidak jadi menikah. Pacaran sudah bertahun-tahun tidak menikah. Dan ini juga pacaran itu juga akan menyebabkan eh, hal-hal yang kurang baik. Makanya Islam lebih menyarankan tidak pacaran. Dan malah ada sebagian yang mengharamkan pacaran. Karena pacaran itu melibatkan dua orang berlainan jenis kelamin, ini bisa menyebabkan hal-hal yang kurang baik, maksiat. Nah, untuk menghindari itu, maka Islam memberikan solusi, yaitu dengan ta'aruf, yaitu diperkenalkan. Toh sebetulnya cinta itu bisa dimulai setelah kita menikah. Sebetulnya bisa saling mengenal. Jadi hanya mengenal sekilas dulu. Ya sebetulnya orang yang pacaran juga tidak terjamin bahwa dia akan menikah dengan langgeng dan tidak akan terjadi perceraian. Karena tadi penyebab pertengkaran suami istri itu kan ada berapa hal. Apakah ini bisa diatasi nggak? Kalau ini bisa diatasi, ya insya Allah pernikahannya bisa langgeng. Nah, ini yang ketiga nih solusinya. Usahakan bersama dan komitmen untuk saling memahami. Nah, ini berat. Karena memahami itu bukan berarti uh, sekedar cuma begitu saja. Harus tahu titik permasalahannya. Dan sama-sama harus paham bahwa berkeluarga itu bukan sehari dua hari. Seumur hidup. Jadi memang harus dikasih pengertian kepada pasangan, uh, komunikasinya lebih ditingkatkan, lalu harus luangkan waktu berdua ya supaya bisa lebih mudah. Dan ingat, kalau bicara nada jangan tinggi. Kalau nada udah tinggi itu memancing pertengkaran, pasti ribut. Coba usahakan dengan nada yang slow saja. Ya. Yang keempat, bersabar dan sikapi hal ini adalah bagian ujian dari Allah. Nah, di Islam luar biasa. Kalau Islam um, meminta supaya kita bersabar. Baik si suami maupun si istri. Karena keluarga ini adalah bagian ujian dari Allah. Ya, moga-moga ini yang kami sudah bahas di sini, kami berharap bahwa ini minimal ini bisa menjadi inspirasi bagi pasangan suami istri yang mungkin mengalami pertengkaran yang berlarut-larut. Ini aja dipelajari dan mulai diterapkan ya supaya ini satu keluarga bisa lebih harmonis. Ini kurang lebih yang mau kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada sesuatu yang kurang berkenan, baik dari kata-kata maupun dari bahasa yang disampaikan, kemungkinan nggak tersusun rapi. Kami mohon maaf ya sekali lagi. Dan kami juga berharap bahwa hari ini adalah hari Senin, hari dimulainya satu minggu di depan. Moga-moga hari ini menjadi hari yang cerah, kemudian aktivitas yang bisa berhasil, pekerjaan di rumah tangga menjadi lebih baik, kemudian pekerjaan di kantor juga menjadi lebih lancar. Kami hanya bisa doakan semoga semuanya sehat walafiat, termasuk anak-anak dan juga orang tuanya. Mari kita sama-sama selalu berpikiran positif dan selalu mohon pada Allah supaya diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah
agar kita senantiasa selalu berada di lindungannya. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para subscriber yang terus bertambah. Semoga acara ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di besok pagi di jam yang sama, jam 7 pagi, untuk membahas topik yang berbeda. Ini yang kami bahas ini tidaklah merupakan satu tausiah atau satu wejangan, tapi ini hanya sebagai sharing, ya. Kita berbagi. Semoga nanti ada yang ingin menyampaikan di kolom komen, silakan, atau mau kirimkan testimoni ke email kami juga kami persilakan. Intinya adalah kami ada karena Anda ada. Inilah yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.